Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, al-aliyyil azim. Kita bertemu kembali di dalam acara Siraman Rohani Assalam POV, Point of View, yang pada pagi hari ini, hari Senin 1 April 2024, saudara pemirsa, kita akan membahas tentang apa yang kemudian kita akan sebut sebagai keutamaan tiap 10 malam di bulan Ramadan. Ya. Walaupun pada tahun ini kita berpuasa Ramadan itu selama 29 hari. Nah, ada satu riwayat yang mengatakan 10 malam pertama Ramadan, kalau kita melewatinya dengan baik, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah lama melewati 10 malam pertama di bulan Ramadan. 10 malam kedua di bulan Ramadan yang baru kita lewati, ya, ini sudah hari ke 21 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dalam satu riwayat disebutkan 10 malam Ramadan kedua, apabila kita melewatinya, maka kita akan mendapat maghfirah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita berada sekarang pada saat tayangan ini dibuat, kita ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, barang siapa melewati 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan baik, maka ia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampunkan dari seluruh dosa-dosanya, kecuali dosa sama manusia. Itu dalam satu riwayat mengatakan demikian. Apa ini kesimpulannya? Tiap 10 malam Ramadan itu memiliki keutamaan yang sayang kalau kita lewatkan. Apalagi sekarang pada saat tayangan ini dibuat, kita telah berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini momen krusial, karena kita akan menjemput satu malam yang disebut kemudian itu sebagai malam Lailatul Qadar, sebagaimana tertuang di dalam Quran surah Al-Qadar, di seluruh surah itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah dihadirkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Malam yang lebih baik, lebih utama daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun. Tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni min kulli amr. Malaikat itu turun ngapain? Nyamperin jiwa-jiwa seperti kita ini. Di ayat terakhir disebut salamun hiya hatta matla'il fajr.
membawa kedamaian dari malam hingga pagi, membawa keselamatan bagi kita dari malam sampai pagi. Kurang lebih seperti itu ya, apa yang kita bisa maknai di dalam Quran surah Al-Qadar ya. Makanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini jangan kaget kalau Anda akan banyak mendengar imam membaca surah Al-Qadar. Tapi kalau yang di luar 1 malam 1 juz sholat tarawihnya. Kalau yang sholat tarawihnya modal juz amma akan lebih banyak mendengar surah ini di 10. Karena memang surah Al-Qadar ini berbicara tentang malam yang akan kita jemput. Bukan kita menunggu malam Lailatul Qadar itu datang kepada kita, tapi kita menjemput malam Lailatul Qadar itu. Yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti datang kepada kita. Terlepas dari ada pemahaman yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan di dalam hitungan ganjil. Ada yang mengatakan di seluruh 10 malam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Yang penting apa? Kita punya tekad dan iktikad untuk menjemput itu malam. Selesai persoalan. Jadi bukan kita terlepas dari menjemputnya hanya pada malam-malam ganjil. Tidak. Tapi seluruh 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, dari malam 20 sampai malam 30 atau malam 29, kita jemput malam Lailatul Qadar ini bersama-sama. Lalu saudara, bagaimana cara menjemputnya? Cara menjemput malam Lailatul Qadar itu adalah dengan mendatangi yang akan mendatangkan malam Lailatul Qadar itu kepada kita. Siapa? Allah. Dengan kita mendatangi Allah. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di masjid, ada di rumah Allah. Itulah mengapa kemudian banyak masjid dan musala menggelar i'tikaf qiyamul lail dengan packaging atau pengemasan yang berbeda-beda. Ya. Untuk apa tujuannya? Menjemput malam Lailatul Qadar ini. Untuk menggapai malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Pak, apakah kita di rumah bisa menjemput malam Lailatul Qadar? Bisa. Bisa saja. Kita menjemput malam Lailatul Qadar dengan kita bermesraan dengan Allah di waktu malam. Yang penting di rumah itu tidak ada gangguan satupun dalam hal kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan malam Lailatul Qadar itu kepada kita. Terlepas dari itu malam ganjil kah, malam genap kah, pokoknya selama kita bermesraan dengan Allah, kita ada usaha untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu, pasti Allah datangkan. Pasti kita akan disampaikan oleh Allah kepada malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena yang mendatangkan malam Lailatul Qadar itu adalah Allah, bukan kita. Yang akan menyampaikan kita pada malam Lailatul Qadar itu adalah Allah, bukan kita. Jadi kitalah yang harus mendekati yang akan mendatangkan malam Lailatul Qadar itu kepada kita. Siapa? Allah. Paling utama memang di masjid atau di musala, karena memang tidak ada gangguan. Ya, kalaupun ada gangguan ya paling gangguan suara handphone, atau mungkin kalau ada keluarga yang membawa anak kecil, ya kan, anak kecil tuh berlari ke sana kemari, berbising ke di sana kemari, ya kan. Yang penting dikondisikan, yang penting ditertibkan, ya enggak apa-apa.
Kadang ada orang yang sampai tertidur pulas, ya kan, mendengkur, mengorok gitu. Itu enggak masalah. Yang penting tidak menghilangkan esensi daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri, saudara. Jadi mari ya, kita habiskan bulan Ramadan ini dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan bagus gitu. Jangan kita sia-siakan kesempatan emas menjemput malam Lailatul Qadar ini dengan menyia-nyiakannya. Belum tentu tahun depan dan di tahun-tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Mari di 10 malam terakhir Ramadan kita kembali makmurkan masjid kita. Kita kembali makmurkan musala kita. Kita kembali genjot ibadah kita. Kita kembali memaksimalisasikan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Jangan masjid kita tinggalkan, musala kita tinggalkan, salat tarawih kita tinggalkan hanya gara-gara urusan lebaran. Makanya saya selalu nasihatkan ya, sebelum bulan Ramadan itu selesaikan semua urusan. Sebelum sholat tarawih itu lebih baik selesaikan dulu semua urusan. Terutama kalau urusan buat lebaran itu lebih baik diselesaikan sebelum tarawih, biar tidak mengganggu konsentrasi kita beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari maksimalkan 10 malam terakhir Ramadan agar kita disampaikan pada Allah pada malam Lailatul Qadar dan kita mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.